Setiap kontrakan punya aturannya. Tapi aturan paling menakutkan bukan tentang jam malam, bukan juga tentang uang sewa, melainkan sebuah pintu yang tak pernah boleh disentuh. Kamu bisa tidur di ruang tamu, kamu bisa memasak di dapur, tapi jangan pernah mencoba memutar gagang itu. Karena begitu pintu terbuka, kamu tidak sedang melihat ke dalam kamar, melainkan sesuatu yang sejak lama menunggu untuk keluar. Kontrakan berhantu. Inilah Petaka, pesan tak kasat mata. Dan gue Andini, cuma di sini bayangan tak mau pergi. Dan disitulah Petaka mulai mengikuti. Dilarang masuk. Jadi gini awalnya, ada seorang laki-laki paruh baya bernama Adit, dan dia punya 3 teman yang sama-sama masih mahasiswa di Semarang. 2 temannya bernama Dani dan Anggit mengajak Adit buat nyari kontrakan. Adit bertugas mencari kontrakan, dan akhirnya menemukan satu rumah yang sepertinya cocok disewa di sekitar Semarang Timur. Kampus mereka ada di Semarang Kota. Jaraknya lumayan jauh, tapi harganya relatif lebih murah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk survei. Mereka pun tiba di rumah yang akan disewakan. Adit dan Dani melihat sekeliling sambil mempertimbangkan apakah rumah ini cocok untuk mereka tinggali kelak. Proses dealing dengan pemilik rumah cukup lama. Kemudian, bapaknya maklum, namanya juga mahasiswa. Dikasihlah harga sesuai yang ditawar. Dari harga 17 juta per tahun menjadi 13 juta. Singkat cerita, mereka pun mulai pindahan. Namun, saat itu pemilik rumah berpesan jangan pernah memakai atau membuka kamar yang ada di samping toilet lantai 1. Alasan bapaknya, karena ruangan itu digunakan untuk menyimpan barang beliau yang banyak. Setelah pindahan, karena bertepatan dengan libur semester, mereka pulang kampung dulu semuanya. Adit dari Tegal, Dani dari Brebes, Anggit dan Pandu dari Demak. Libur pun usai. Semester baru dimulai. Mereka akan memulai kuliah dengan tinggal di kontrakan baru. Adit menjadi orang pertama yang tiba di kontrakan, disusul oleh Pandu. Hari itu adalah hari pertama Adit bertemu Pandu, temannya Dani. Karena sebelumnya mereka tidak sempat ketemu. Adit turun dan menyapa Pandu. Mereka mengobrol lama untuk saling kenal, hingga malam pun tiba. Sekitar jam 12, Pandu izin masuk kamar untuk tidur karena besok akan ke kampus. Adit mengiyakan dan masih duduk di sofa lantai 1 sambil bermain ponsel. Tak terasa sudah jam 2 pagi. Rasa kantuk mulai datang. Sebelum tidur, Adit memutuskan ke toilet. Namun, saat dia di toilet, dia mendengar ketukan. Penghuni lama. Rasa penasaran Adit memuncak. Dia antara takut juga ingin mencari tahu. Dia putuskan untuk naik ke lantai 2 untuk mengecek. Namun ternyata ketukan itu semakin kencang, seakan mengikuti langkah kaki dan derap kaki Adit yang cepat. Adit langsung berteriak. "Woi!" Tiba-tiba ketukan itu hilang seketika. Adit dengan perasaan tak karuan dan jantung yang seakan mau loncat, dia mengecek satu persatu ruangan di lantai 2. Ruang keluarga dan kamar Dani yang masih terkunci, jelas tidak ada orang. Tidak ada siapapun, tidak ada apapun. Perasaan tidak enak menghinggapi Adit. Malam pertama dia ada di kontrakan ini sudah mengalami kejadian aneh, walau hanya berupa gangguan suara. Susah payah malam itu dia mencoba tidur dan melupakan kejadian itu. Waktu pun berjalan.
2 minggu berjalan lancar tanpa ada gangguan. Semua bersuka cita, sudah mengontrak bersama dan bisa kumpul teman-teman. Tapi, teror baru dimulai sebenarnya. Tepat 2 minggu, ada kejadian yang bahkan membuat mereka kaget dan terpikirlah hal semacam itu. Setiap hari Jumat, Anggit pulang ke Demak. Pada hari itu, teman Adit di kampus bernama Wildan datang. Di rumah berarti ada Adit, Wildan, Pandu, dan Dani. Mereka main PS di ruang keluarga di lantai 2 dengan asiknya. Hingga waktu menunjukkan pukul 1 pagi dini hari. Setelah selesai, Wildan masuk ke kamar Adit untuk tidur. Adit pun menyusul ke kamar untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Sedangkan Dani dan Pandu memutuskan untuk tidur di ruang keluarga sambil menonton TV. Suasana hening dan gelap. Kebiasaan mereka adalah mematikan semua lampu saat di malam hari untuk menghemat listrik, kecuali lampu yang ada di dekat kamar mandi lantai 2. Adit membuka laptopnya dan mulai mengerjakan tugasnya. Fokusnya sibuk dengan segala tugas-tugas kampus yang harus dia selesaikan. Tidak pernah kosong. Namun tiba-tiba, Dani datang dengan wajah cemas memanggil Adit. Dit, ini Pandu kenapa? Adit mendengar suara paniknya Dani bergegas berdiri untuk menghampiri. Di sana, Dani sudah benar-benar kebingungan. Dengan cepat, Adit menyalakan lampu karena gelapnya malam menutupi kondisi Pandu. Lampu dinyalakan. Adit sama terkejutnya dengan Dani saat melihat kondisi Pandu. Pandu sedang terlentang dengan badan yang terlihat lemas dan lunglai. Namun, matanya merah dengan ekspresi marah. Pandu juga seperti kejang-kejang, seperti orang yang sedang kerasukan. Du, kenapa Du? Du, sadar. Adit dan Dani bergantian menyadarkan Pandu. Namun, Pandu tidak merespon, tapi perlahan dia mulai tenang dan seperti menenangkan dirinya sendiri. Adit dan Dani saling tatap. Rasa bingung dan takut sama mereka rasakan. Tak lama kemudian, Pandu berangsur normal. Matanya tak lagi merah, sudah tak kejang-kejang, dan mampu untuk bangun. Adit dan Dani memberikan air putih setelah Pandu mulai membaik. Dan disinilah Pandu bercerita tentang apa yang dialaminya barusan. Pandu yang sudah agak tenang, menarik napas dalam-dalam. Dia nampak masih menenangkan diri dan mulai bercerita. Pada awalnya, Pandu tertidur dan di mimpinya, dia didatangi oleh seorang nenek-nenek saat mereka berempat bermain game. Persis kejadian sebelum mereka tidur. Nenek-nenek itu nampak tua, sedikit bungkuk, dan memakai pakaian compang-camping. Dia menaiki anak tangga dan sampailah di lantai 2 di hadapan Pandu dan lainnya. Setelah itu, si nenek menyuruhnya membuka mata. Nah, saat Pandu membuka matanya, dia terkejut karena di ruang keluarga itu hanya ada dirinya. Adit, Dani, dan Wildan hilang entah kemana. Pandu yang ditinggal sendirian, dia menatap ke nenek-nenek yang sedang berdiri di hadapannya. Terdengar suara cekikikan anak-anak kecil. Benar saja, ada beberapa anak kecil yang sedang bermain di ruang itu. Bayangan hitam tinggi nampak berlalu lalang di sekitar Pandu. Perasaan Pandu kacau dan mulai ketakutan. Anak-anak kecil itu menatap ke arah Pandu. Mereka bergerak dengan cepat dan mulai menggerayangi tubuh Pandu. Tentu saja hal itu membuatnya ketakutan. Di saat itu, Pandu merasa diambang ketidaksadaran. Antara sadar tapi tidak sadar. Karena di saat dia ketakutan digerayangi hantu-hantu anak kecil, Pandu saking ketakutannya bergetar dan kejang-kejang. Di saat itulah dia mendengar suara Dani yang panik memanggil Adit. Pandu dengan segala cara berusaha untuk bangun dari ketidaksadarannya. Segala cara dia coba untuk bangun dan menenangkan diri. Itu juga ditolong dengan Dani dan Adit. Hingga akhirnya dia dapat kembali sadar dan normal. Seusai bercerita seperti itu, Pandu mengatakan dia seakan dikasih lihat makhluk-makhluk yang ada di rumah itu. Entah apa tujuan dan alasannya. Pandu yang lelah dan lemas memutuskan untuk kembali tidur. Sedangkan Adit dan Dani masih terlalu syok atas apa yang dia lihat. Adit bertanya kepada Dani,
Bagaimana tadi awalnya hingga Pandu bisa seperti itu? Ternyata Dani bercerita, di awal kejadian sebelum Pandu kejang-kejang, Dani melihat ada sinar yang masuk ke kamar Dani lewat jendela yang terbuka. Terangnya seperti sinar lampu motor. Namun, rasanya aneh karena tidak mungkin sampai atas, karena kamar Dani berada di lantai 2. Setelah itu, Pandu kejang-kejang. Adit dan Dani memutuskan untuk menyimpan masalah itu. Mereka mencoba untuk menepis kejadian itu, karena yang dialami Pandu hanyalah mimpi belaka. Mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Pintu yang menolak tertutup. 1 bulan kemudian, saatnya pelunasan. Adit dan teman-teman harus menemui pemilik rumah. Mereka pun mendatangi ke rumah beliau berempat. Sesampainya di rumah pemilik, mereka bersalaman dan berbasa-basi sebentar. Bu, ini ada anak-anak mau lunasin. Si bapak memanggil istrinya yang berada di dalam. Si ibu pun keluar dengan senyum ramah dan spontan berkata, "Mas, kalau ada tetangga yang bilang macam-macam soal rumahnya, jangan dipercaya ya, sering ibadah dan sholat aja," kata si ibu dengan senyumannya. Adit yang mendengarnya tanpa sengaja malah bertatapan dengan Pandu. Mereka seakan memiliki firasat buruk tentang rumah ini. Tapi uang pelunasan sudah dibayar. Nasi sudah menjadi bubur. Ucapan si ibu terngiang-ngiang di benak mereka berempat. Sepanjang jalan pun semua sibuk dengan pikiran masing-masing. Tak sepatah kata pun keluar karena terlalu kaget dengan pesan si ibu yang mencurigakan. Sesampainya di kontrakan, Adit memulai pembicaraan. Tentang apa yang diucapkan si ibu, mereka berdiskusi. Apakah harus mempercayai hal seperti itu atau tidak? Apakah perlu memanggil paranormal? Debat di antara mereka berujung dengan denial. Mereka menganggap itu cukup dilupakan dan tidak perlu dipikirkan. Ngapain juga mereka harus ngurusin hal-hal gaib dan memikirkan hal-hal seperti itu? Seperti kurang kerjaan saja. Masing-masing sepakat untuk tidak mempercayai. Padahal di dalam hati masih ada kekhawatiran tentang rumah itu. Setelah itu, sekitar beberapa hari kemudian, Adit mengalami hal yang tidak akan dia lupakan seumur hidup. Malam itu, sekitar pukul 2-3 dini hari. Sebetulnya Adit itu sudah tidur, namun dia terbangun entah kenapa. Adit melihat ke arah luar kamar yang pintunya terbuka, dan ada Dani yang tidur di ruang keluarga seperti biasa. Selama tinggal di kontrakan, Dani jarang sekali tidur di kamarnya sendiri. Dia lebih memilih tidur di ruang keluarga. Entah apa alasannya. Dia juga tidak banyak bicara soal mistis. Justru menampik dan menganggap hal-hal mistis itu tidak ada. Adit yang tak bisa tidur kembali mengambil ponselnya dan mulai melihat beranda teman-teman kontaknya. Posisi Adit saat itu sedang menyamping saat memainkan HP. Namun, dia merasa di antara remang-remangnya ruang keluarga tempat Dani tidur, di pojok toilet sana, ada bayangan hitam sedang melayang. Badan Adit seakan membeku, apalagi dia menyadari siluet sosok hitam itu bergerak mendekatinya, melewati ruang tengah, lalu masuk ke dalam kamarnya yang pintunya terbuka. Sosok itu pun berdiri di depan pintu, menghalangi cahaya dari lampu satu yang di dekat toilet. Kamar Adit tertutupi dan menjadi gelap total. Lalu sosok itu bergerak perlahan dan mulai mengelilingi mendekat ke badan Adit. Sekian menit Adit terdiam dan matanya tidak bisa berkedip mengarah melihat sosok itu. Sosok itu seorang perempuan berambut panjang dan jubahnya panjang. Matanya menatap balik tajam ke Adit. Saat itu juga Adit merasa seolah ada sesuatu yang masuk dan menjalar dari jari-jari tangannya, seakan merasuk ke tubuhnya. Untuk pertama kali dalam seumur hidupnya, dia melihat penampakan secara nyata dan sedekat itu. Tubuhnya tidak bisa bergerak, lidahnya seakan beku, pikirannya pun kosong. Sesuatu yang masuk ke dalam aliran darah Adit kini mulai terasa sudah hingga lengan. Adit dengan pikirannya berusaha berpikir jernih dan membaca doa pelan-pelan. Dan anehnya, setiap doa yang diucapkan Adit terbata-bata itu diikuti oleh mulut sosok itu, seakan dia ikut membaca doa.
Adit merasa putus asa. Semua doa dia baca tak mempan, sehingga Adit mencoba membaca 2 kalimat syahadat. Dan sosok itu menghilang begitu saja, bersamaan dengan sesuatu yang menjalar di lengannya. Peredaran darahnya seakan lancar kembali, matanya dapat berkedip, dan badannya terasa begitu lemas. Adit berusaha keras menenangkan dirinya di kesendiriannya. Rumah kontrakan ini tampaknya memang tidak beres. Walaupun Adit dan lainnya berusaha untuk denial, tapi nyatanya mereka tetap diganggu. Sedang mereka harus menjalani 10 bulan lagi di rumah itu hingga masa sewa habis. Dan entah gimana, Adit akhirnya tahu kalau rumah yang mereka sewa itu adalah bekas pohon besar yang sempat ditebang. Dan semua warga tahu dulunya di situ adalah tempat pembuangan jin. Seperti paranormal yang semisalnya tidak membutuhkan jin lagi, maka jin itu akan dibuang di sana. Jadi jin-jin itulah yang menempati rumah yang Adit sewa. Dan apesnya, semua jin di situ jahil. Sebuah tempat huni tak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu dan memilih siapa korban baru yang berani menyentuh kunci dan masuk ke dalam perangkapnya.